Semuanya bersukacita hari ini, umat yang diberkati oleh Tuhan. Oke? Dan hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua, seri khotbah bulan ini, bulan Paskah dari sejak minggu lalu, yaitu unprecedented resurrection, kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, kita deklarasikan bulan ini bulan kebangkitan. Dalam kehidupan rohani saudara, bulan kebangkitan. Dalam keluarga, dalam kesehatan saudara terjadi kebangkitan. Dalam pekerjaan dan keuangan saudara ada kebangkitan. Oke? Nah, hari ini di dalam bagian yang kedua, saya mau bagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Extraordinary Momentum. Momentum luar biasa. Nah, saudara harus ngerti, setiap kali ada kejadian luar biasa, maka muncul dua hal, yaitu krisis luar biasa, sekaligus kesempatan luar biasa. Apa yang sedang terjadi di dunia pada zaman kita sekarang ini, setahun terakhir ini, kalau saya bisa ngomong ini unprecedented events. Ini adalah kejadian yang luar biasa, never happened before. Belum pernah terjadi sebelumnya, di mana krisis, di mana pandemi, di mana resesi, terjadi bersama-sama, bukan cuma di beberapa bagian, beberapa kota, beberapa negara, tetapi di seluruh dunia. Jadi ini unprecedented. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan seluruh dunia di lockdown bersama-sama belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, setiap kali kejadian yang unprecedented seperti ini, kejadian luar biasa seperti ini terjadi, maka di waktu yang sama akan muncul dua hal, yaitu ada krisis yang luar biasa, tapi bersamaan dengan itu di balik krisis ada kesempatan luar biasa. Pertanyaannya buat kita adalah yang mana yang kita lihat? Krisisnya atau kesempatan di balik krisis tersebut? Doa saya buat setiap pribadi di tempat ini, ada anointing to see, ada urapan untuk melihat yang Roh Kudus berikan kepada saudara. Sehingga kita bisa melihat kesempatan di balik krisis yang sedang terjadi. Kenapa? Karena apa yang kita lihat menentukan apa yang kita alami. Pengalamannya sama, tapi endingnya, hasil akhirnya akan berbeda. Tergantung apa yang kita lihat. Masih ingatkah saudara kisah tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, untuk mengintai tanah Kanaan. Yang 10 pengintai melihat negeri itu, mereka melihat penguasanya. Mereka melihat di sana ada raksasa-raksasa yang besar. Itu yang mereka perhatikan. Karena itu mereka jadi ketakutan luar biasa. Yang mereka lihat fokusnya adalah masalah luar biasanya, raksasa luar biasanya, lawan luar biasanya, ya, dan persoalan luar biasanya. Karena itu mereka panik, mereka ketakutan, dan hasil akhirnya orang takut, orang panik, gak bisa berpikir apa-apa, gak bisa ngambil langkah apa-apa, gak bisa berdoa. Akhirnya mereka binasa di padang gurun. Ya, karena ngelihatnya cuma itu, ngelihatnya isinya masalahnya aja. Sebaliknya yang dua pengintai, Yosua dan Kaleb, ngelihatnya sama. Tanah Kanaannya juga sama, berangkatnya juga berbarengan, raksasa yang mereka lihat juga sama, tapi kesimpulannya bisa berbeda. Yosua dan Kaleb bisa berpikir kalau penguasa tanah Kanaan itu adalah raksasa-raksasa yang besar. Kalau gajah-gajah yang menguasai situ, berarti tanahnya subur. Berarti tanahnya bagusnya luar biasa. Itu tanah kelimpahan, itu potensinya luar biasa. Karena mereka melihat kesempatannya, karena mereka melihat potensinya, karena mereka melihat peluangnya yang luar biasa, maka imannya bangkit. Maka imannya muncul. Dan karena imannya muncul, mereka berjalan bersama Tuhan. Dan karena mereka berjalan bersama Tuhan, ada kemenangan luar biasa. Karena Tuhan menyertai mereka. Dan apa yang sudah Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup mereka. Doa saya, setiap janji Tuhan semuanya tergenapi
sepi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya saya berdoa sementara kita melalui masa yang masih terjadi sekarang ini. Doa saya dalam ibadah ini, Roh Kudus memberikan anointing to see. Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita masing-masing. Sehingga kita nggak cuma ngelihat krisisnya. Kita nggak cuma memperhatikan resesinya. Kita nggak cuma ngelihat pandeminya. Karena kalau itu aja yang kita perhatikan, isinya kita sudah putus asa, depresi, takut, sedih. Ya, dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara mendapatkan anointing to see, urapan untuk melihat, Roh Kudus mencelikkan mata rohani saudara bahwa di momen yang seperti inilah ada kesempatan, ada peluang yang tidak mungkin terjadi di situasi normal. Kalau Anda bisa melihat itu, saya mau ngomong begini sama saudara, Tuhanmu lebih besar dari semua pandemi, resesi, dan krisis. Karena itu kali ini pun, kejadian yang luar biasa ini pun, krisis yang luar biasa ini pun akan Tuhan pakai untuk memberikan momentum yang luar biasa. Saudara dan saya bisa mengalami terobosan besar, bisa mengalami lompatan besar, dan mengalami mujizat luar biasa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Coba Anda renungkan apa yang dialami oleh Daud. Waktu itu muncul tantangan luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Raksasa besar sekali, pahlawan orang Filistin, masih ingat namanya siapa? Goliat. Semuanya pada takut, semuanya sembunyi, semuanya panik. Tapi Daud melihat itu kesempatan luar biasa. Dan karena dia percaya Tuhan menyertai dia, dia maju dengan iman. Dia menggunakan kesempatan saat yang lainnya takut. Dia maju sendiri. Dia berani sendiri. Berjalan dengan kuasa Allah. Dan karena Tuhan menyertai dia, terjadi kemenangan besar. Dalam sekejap, Daud yang tadinya hanya penggembala domba, cuma 2-3 ekor yang dia gembalakan. Tiba-tiba dalam sehari itu, dia melejit jadi pahlawan terbesar di dalam bangsa Israel. Saya mau ngomong sama saudara, itu adalah momentum luar biasa yang ditangkap Daud sehingga dia bisa mengalami lompatan yang luar biasa. Lompatan luar biasa seperti itu tidak bakal terjadi kalau enggak muncul tantangan luar biasa seperti Goliat. Kalau Daud cuma mengalahkan musuh yang biasa, enggak mungkin dalam sehari dia melejit besar. Benar apa tidak? Justru karena ada krisis luar biasa, karena ada raksasa yang luar biasa, Daud melihat itu sebagai kesempatan luar biasa. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka di momen itu dia dapat momentum luar biasa, mengalami kemenangan luar biasa. Doa saya terjadi juga dalam hidup saudara. Ada momentum luar biasa, Anda mengalami lompatan luar biasa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang kita lihat menentukan endingnya bagaimana. Hasil akhirnya bagaimana. Anda perhatikan, saya ketemu sama banyak orang. Maksudnya bicara sama banyak orang. Ya sebagian selalu isinya adalah pesimis, ketakutan, stres, depresi, serba susah, ngelihat ke depan serba gelap. Tapi ada sebagian lagi yang juga ngerasain tantangan, melalui pergumulan yang berat, tapi mereka percaya di balik kegelapan ini akan ada terang kemuliaan yang luar biasa. Di balik tantangan yang besar ini akan ada lompatan besar. Ada peluang-peluang yang tidak mungkin kita dapatkan di situasi normal. Dan justru karena pandemi, justru karena krisis, kita bisa mengalami kemenangan luar biasa. Doa saya Anda punya mentalitas pemenang seperti itu. Jemaat keluarga Allah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi gunakan masa seperti ini justru untuk mengalami kemajuan. Justru mengalami lompatan. Selama setahun ini saya kilas balik. Saya bersyukur saudaraku, justru melalui masa pandemi ini Tuhan mampukan saya untuk bisa mengembangkan gaya hidup yang lebih sehat.
Mungkin saudara juga sama. Ya, justru melalui masa pandemi karena ada banyak ancaman secara kesehatan, ya kita jadi termotivasi untuk hidup lebih sehat, makan lebih sehat. Tadinya nggak pernah olahraga, sekarang terpacu untuk berolahraga. Tadinya gaya hidupnya serampangan, berantakan, tidurnya selalu malam bahkan pagi. Sekarang tidurnya jauh lebih tertib. Kenapa? Melalui masa pandemi seperti ini, justru ada motivasi yang lebih besar. Nanti endingnya kita lebih panjang umur, kita lebih sehat, kita lebih segar. Justru melalui masa pandemi ini kita mengalami anugerah Tuhan lebih besar. Kalau kita bisa melihat kesempatannya. Tapi kalau enggak cuma stres terus di rumah, ketakutan terus. Enggak dapat apa-apa. Akhirnya mengalami kemunduran. Justru melalui pandemi ini, sudah setahun ini, saya bersama Pastor Nita, bersama dengan anak-anak kami, saudaraku tiap hari kita bisa punya waktu, hampir tiap hari ya. Kita bisa punya waktu untuk mesbah keluarga, untuk doa bersama, pujian penyembahan bersama, sharing firman Tuhan bersama, mendidik dan mengajar anak-anak kita, melatih mereka dalam firman Tuhan bersama, dan mengalami kedekatan keluarga yang lebih daripada sebelumnya. Jadi keluarga kita malah lebih bertumbuh, lebih maju, lebih daripada sebelum pandemi. Coba saudara renungkan, di balik krisis ada kesempatan. Doa saya keluarga saudara semakin harmonis, semakin bahagia, semakin bersatu, semakin ada anugerah kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Amin. Itu kalau kita nggak hanya terpaku di masa susah terus kemudian hanya sedih. Orang kalau sudah ngelihatnya hanya raksasa besar, tantangan besar, krisis besar, pandeminya, langsung otak kita hang. Benar tidak? Langsung error semua. Kita sudah freeze, kita nggak bisa berpikir apa-apa, langkah kita salah terus. Akhirnya kita mengalami kemunduran dan kekalahan. Saya mau katakan tahun ini kemunduran saudara berubah jadi kemajuan. Tahun ini kegagalan saudara berubah jadi keberhasilan. Mulai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang tadinya saudara terperosok, tapi mulai detik ini Anda akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali melakukan perkara-perkara yang besar. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Di balik krisis yang besar ada kesempatan luar biasa. Untuk mengalami ada momentum yang luar biasa. Dan tahukah saudara, untuk kita bisa dapat momentum luar biasa itu, saya belajar satu hal yang penting yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah bangkit di dalam doa puasa. Oke, ini sesuatu yang penting sekali. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Anda boleh lihat di dalam sejarah membuktikan bahwa doa puasa itu selalu mengawali kebangunan rohani. Oke, Anda lihat pada zaman Yunus, waktu itu terjadi pertobatan besar-besaran, keselamatan besar-besaran. Orang-orang Niniwe yang harusnya dihukum dan binasa dan celaka, mereka harusnya mati, tapi diampuni dosanya. Mereka diselamatkan. Kenapa? Karena mereka doa puasa. Pada zaman Esther juga sama. Harusnya bangsa Israel dibunuh, dibasmi massal. Tapi kemudian diselamatkan. Bukan cuma diselamatkan, keadaan berbalik. Orang yang mau mencelakakan mereka malah semuanya dicelakakan. Dibunuh semuanya. Ya. Kenapa? Karena diawali dengan doa puasa. Saya mau ngomong begini sama saudara. Meskipun saat ini di antara gereja Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di seluruh dunia sedang mengalami kemunduran, kemerosotan. Tapi buat saya melihat justru di balik ini akan ada lompatan besar, akan ada kebangkitan besar, akan ada revival besar yang Tuhan kerjakan di kota ini, di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi kuncinya untuk mengalami semuanya itu kita perlu bangkit dalam doa puasa. Saudara dan saya ajak, ayo kita bangkit dalam doa puasa. Kalau kita mengalami unprecedented resurrection, kebangkitan yang luar biasa.
Kalau kita mau mengalami mujizat yang luar biasa, pemulihan dan terobosan yang luar biasa, saya ajak saudara, ayo kita bangkit dalam doa puasa. Karena doa puasa membuka pintu perkara-perkara yang luar biasa Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, di tengah-tengah kita. Cuma begini saudaraku, sementara kita masuk di dalam doa puasa, gereja kita akan mengadakan kegeraan doa puasa 21 hari. Mulai tanggal 5 April kemarin sampai nanti tanggal 25 April. Berarti hari ini 1 minggu ya. Dari hari Senin sampai hari ini sudah jalan 1 minggu. Ya, Anda yang sudah ikut, saudara lanjutkan. Anda yang belum, saya ajak saudara mulai besok join. Mulai besok gabung dalam doa puasa. Mulai besok Senin Anda bisa mulai doa puasa. Anda hitung sendiri. 21 hari sampai selesai. Ya, saya berdoa dan saya percaya 21 hari ke depan akan ada orang-orang di tempat ini mengalami kebangkitan luar biasa, berkat yang luar biasa, mujizat-mujizat luar biasa, kesembuhan luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi ayo bangkit, semangat doa puasa, jangan terpuruk terus, jangan depresi. No, ayo bangkit dalam doa puasa. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sementara kita masuk dalam doa puasa, kali ini saya mau memperlengkapi saudara untuk bagaimana kita bisa doa puasa yang benar. Karena ada doa puasa yang benar, ada doa puasa yang enggak benar. Jadi enggak serampangan doa puasa. Kita perlu ngerti doa puasa yang benar. Kita baca Yesaya 58 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ditulis begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Jadi mereka puasa apa tidak? Yes. Tapi mereka dapat jawaban apa tidak? No. Dapat mujizat apa tidak? No. Terus mereka tanya, Tuhan kenapa kita sudah puasa tapi kok no miracles? Gak ada mujizat, gak ada jawaban, gak ada terobosan. Ya lanjutkan dulu. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya ini jawab Tuhan. Pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Kalimat terakhir tolong Anda perhatikan, ditulis begini. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Anda perhatikan di sana ditulis. Ya, berarti ada cara puasa tertentu yang kalau kita lakukan, suara kita, doa kita tidak akan didengar di tempat maha tinggi. Makanya enggak ada jawaban. Ada cara puasa yang benar yang membuat kalau kita doa itu didengar di tempat tinggi. Tapi kalau salah cara puasanya tidak didengar. Karena enggak didengar ya, enggak ada mujizat, enggak ada kelepasan, enggak ada terobosan. Makanya sebagian orang di masa lalu sudah merasa berpuasa seperti bangsa Israel ini dan enggak ngalami apa-apa, terus kemudian di gereja diajak untuk berpuasa lagi, rasanya berat. Benar apa tidak? Kita baca ya. Sakaria 7 ayat 3b. Ditulis begini. Bangsa ini ngomong, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Berarti tahun sebelumnya mereka puasa enggak? Puasa. Tahun sebelumnya lagi berpuasa enggak? Puasa juga. Sebelumnya lagi berpuasa lagi enggak? Berpuasa. Tahun ini disuruh berpuasa, terus mereka ngomong, harus enggak sih? Wajib enggak sih kita ini berpuasa seperti tahun-tahun sebelumnya? Coba Anda renungkan.
Orang yang ngomong seperti ini kayaknya berat banget untuk berpuasa. Saya yakin di puasa-puasa sebelumnya nggak ngalami apa-apa. Karena nggak ngalami apa-apa, diajak puasa lagi rasanya berat. Saya berdoa puasa saudara ada terobosannya. Dalam puasa saudara ada mujizatnya. Dalam puasa saudara ada jawaban dari tempat maha tinggi. Tuhan berikan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara berpuasa dan Anda mengalami terobosan. Kalau saudara berpuasa dan terjadi mujizat besar. Saya yakin gak disuruh pun Anda ketagihan berpuasa lagi. Benar apa tidak? Kalau saudara ngerti berpuasa yang benar, terus kemudian suaramu naik dan didengar di tempat maha tinggi. Terus kemudian Tuhan turut campur dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, akselerasi terjadi. Saya percaya Anda ditantang doa puasa 21 hari, Anda responnya doa puasanya 40 hari. Benar? Kita nggak akan mempertanyakan, wajib nggak sih? Harus nggak sih? No. Tapi kita akan ketagihan untuk doa puasa. Itu sebabnya kita harus ngerti doa puasa yang benar. Sehingga suara kita didengar di tempat maha tinggi. Di tempat yang tinggi. Banyak orang nggak ngerti bahwa doa puasanya salah. Sehingga nggak ada jawaban, nggak didengar. Sampai di tempat maha tinggi. Kita baca Sakarya 7 sekarang ayat yang kelima. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini. Tuhan ngomong begini saudaraku. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Wow. Jadi ternyata yang namanya berpuasa itu butuh apa? Sungguh. Coba kita teliti ya. Selama ini kita berpuasa kita sungguh-sungguh enggak? Berpuasa karena sebagian orang belum sungguh-sungguh. Sebagian orang coba-coba berpuasa. Sebagian orang ya setengah puasa, setengah tidak. Secara jasmani kita enggak makan, tapi di pikiran kita membayangin makanan terus. Ada berapa banyak bahkan ibu-ibu ikut doa puasa. Bukan karena doa puasanya, tapi tujuannya supaya langsing. Untuk diet. Ya mungkin buat saudara secara diet mungkin ada manfaatnya. Tapi secara rohani Anda nggak ngalami apa-apa. Hari ini saya ajak saudara untuk menyadari ada doa puasa tertentu yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh maka suaramu sampai di tempat maha tinggi. Wow, mulai hari ini doa saudara sampai di tempat maha tinggi. Mulai hari ini syafaat saudara didengar di telinga Tuhan. Mulai hari ini doa puasa saudara melahirkan mujizat dan kemenangan besar terjadi dalam hidupmu. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah sekarang saya mau bagikan kunci sukses doa puasa. Siap? Semuanya mau belajar doa puasa yang benar? Ya mulai besok. Anda yang belum, Anda ikut dan Anda mulai doa puasa. Yang sudah, sementara kita belajar, kita perbaiki doa puasa kita. Oke, saya bagikan 3 hal saja hari ini. 3 kunci sukses doa puasa. Kita baca dulu 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Nah, kata merendahkan diri di sini sebenarnya mengacu pada doa puasa. Dalam banyak ayat di dalam Alkitab kalau ditulis merendahkan diri, seringkali itu berbicara maksudnya adalah doa puasa. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara doa puasa. Oke, banyak ayat-ayatnya. Saya lanjutkan dulu. Ya waktu merendahkan diri apa saja yang mereka lakukan. Ditulis begini. Yang pertama berdoa.
Dan yang kedua apa? Mencari wajahku. Yang ketiga apa? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kalau kita lakukan itu, Tuhan ngomong begini. Maka aku akan mendengar dari surga. Mendengar dari tempat tinggi. Oke. Dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bulan ini pernikahanmu dipulihkan. Tahun ini keluarga saudara dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan, pekerjaan saudara dipulihkan, masa depan saudara dipulihkan, gereja kita dipulihkan. Tahun ini ada kebangkitan yang unprecedented Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya sementara kita doa puasa, tadi salah satu yang kita baca di sana, kita perlu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini poin pertama. Kita perlu pertobatan. Kita butuh evaluasi diri saat doa puasa. Karena kalau nggak evaluasi, nggak ngerti kita salahnya di mana, nggak ada pertobatan, nggak perlu berbalik. Ada banyak orang nggak ngerti kalau sedang salah. Itu sebabnya butuh evaluasi supaya kita sadar, setelah sadar terus baru berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Jadi sementara saudara dan saya 21 hari ini doa puasa, mari kita teliti. Apakah ada hal yang salah di dalam pekerjaan kita? Apakah ada hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan di dalam keuangan kita? Di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita. Kita perlu teliti, kita perlu evaluasi. Saat saudara dan saya berpuasa, jadikan momen berpuasa sebagai momen untuk mentera hidup kita. Apa maksudnya mentera? Ya, ditera, saudaraku, kalau Anda ngerti tentang timbangan, maka saudara kan ngerti bahwa timbangan itu perlu ditera secara berkala. Ya, artinya ditera itu diukur ulang, diatur ulang, dikalibrasi ulang supaya akurat. Kenapa? Karena yang namanya timbangan kalau dipakai lagi dalam waktu yang lama, lama-lama bisa nggak akurat. Ukurannya bisa salah, bisa melenceng. Karena itu butuh ditera lagi supaya akurat lagi. Dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang sementara kita menjalani hidup kita, tanpa sadar manusia jalan hidupnya bisa melenceng. Pikirannya bisa nggak pas lagi dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena mungkin dengar perkataan teman. Karena pergaulan dengan orang-orang yang di luar sana yang nggak sungguh-sungguh committed sama Tuhan. Kita dengar. Terus kemudian kita bisa jadi melenceng, terpengaruh. Karena pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya kita ngerti itu salah. Sekarang kita mulai berpikir, kayaknya yang lain juga gitu kok. It's okay lah, nggak apa-apa gitu. Standarnya sudah berubah. Itu sebabnya butuh untuk ditera. Satu hal yang kita sudah tahu pasti dulu itu adalah dosa. Tapi sementara kita mulai lakukan, kita mulai jalani, kita mulai rasakan, kita mulai merubah kesimpulan kita. Itu mungkin bukan dosa, itu mungkin adalah kelemahan. Banyak orang mengubah dosa jadi kelemahan. Kalau kelemahan butuh diterima. Kalau dosa harus dipotong. Kelemahannya mau gimana lagi? Butuh untuk diterima. Tanpa sadar, kadang-kadang hati manusia bisa melenceng dari standarnya Tuhan. Mulai hari ini saya ajak saudara, sementara kita berpuasa 21 hari ini, gunakan momen ini untuk mentera hati saudara, mentera pikiran saudara, supaya hidup kita tetap di dalam jalur Tuhan, tetap di dalam standar Tuhan, ada di dalam perkenanan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita berbalik dari jalan kita yang jahat, ketika hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan, kita akan melihat suara kita sampai di tempat tinggi.
didengar di surga, maka Tuhan akan memulihkan kita. Haleluya. Jadi yang namanya puasa bukan sekedar nahan lapar. Puasa adalah momen pertobatan. Puasa adalah momen pembersihan. Dan saya yakin di sini semuanya adalah emas-emas yang murni. Emas itu kalau melalui tantangan, melalui pembersihan, saudara muncul kemurniannya lebih luar biasa lagi. Nilainya lebih berharga. Doa saya itulah saudara. Karena itu puasa saudara kali ini ada open heaven, ada langit terbuka, ada hujan anugerah dicurahkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita berpuasa, kita butuh cari wajah Tuhan. Tadi firman Tuhan mencatat saat umat Tuhan merendahkan diri, terus berdoa, mencari wajah Tuhan. Jadi saat saudara dan saya berpuasa, kita juga harus berdoa. Nah ini satu pemahaman yang penting sekali. Karena itu kita sebut ini gerakan doa puasa 21 hari. Bukan sekedar gerakan puasa. Kalau cuma gerakan puasa itu nahan lapar 21 hari. Tapi doa puasa. Sementara kita berpuasa, kita mencari wajah Tuhan. Kita mendekat sama Tuhan. Wow. Jadi kita butuh doa dan puasa. Banyak orang kenapa puasanya nggak didengar, nggak sampai di tempat tinggi. Karena tidak berdoa. Kita baca ya, Yakobus 4 ayat 2b. Ditulis begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara mau berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, 21 hari, 40 hari. Tapi kalau tidak berdoa, firman Tuhan ngomong, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kalau Anda berpuasa tanpa berdoa, dapatnya perutmu sakit. Melewatkan momen makanan yang Anda bisa enjoy. Tanpa berdoa, puasa jadi sia-sia. Karena itu pastikan sementara kita berpuasa, tingkatkan waktu doa saudara. Bangun pagi, ambil waktu lebih banyak untuk berdoa. Siang hari, bahkan malam hari. Tambah waktu untuk berdoa. Matius 17 ayat yang ke-21. Ditulis begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Jadi ada jenis tertentu, roh jahat tertentu hanya bisa diusir. Tuhan Yesus ngomong, kalau kita punya keduanya. Doa dan puasa. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada kemenangan tertentu yang Anda bisa alami dalam hidup saudara. Terobosan tertentu yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda punya dua-duanya. Doa dan puasa. Enggak cuma doa saja, enggak cuma puasa saja. Butuh keduanya. Ada akselerasi tertentu, percepatan tertentu kita bisa alami. Dalam kehidupan kita di tahun ini. Hanya akan terjadi kalau kita punya doa dan puasa. Mungkin saudara tanya sama saya, yang mana yang lebih penting? Doa atau puasa? Kalau Anda tanya seperti itu, jawaban saya mungkin adalah doa. Kenapa? Karena kalau saudara berdoa, Anda enggak berpuasa, tetap saja doa saudara punya kuasa. Tapi tanpa puasa, doamu kuasanya terbatas. Karena ada jenis tertentu tanpa disertai puasa, kemenanganmu enggak seperti itu. Mujizatmu skalanya enggak sampai segitu.
Percepatan rohani yang kau alami, yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, penggenapan rencana Tuhan, janji-janji Tuhan yang hebat dalam hidup saudara, nggak sampai seperti itu. Butuh keduanya, doa dan puasa. Jadi doa tanpa puasa, maka kuasanya terbatas. Sebaliknya, puasa, kalau Anda puasa tanpa doa, puasamu sia-sia. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk punya dua-duanya. Doa dan puasa. Saya ajak saudara 21 hari ini. Ayo tingkatkan waktu doa saudara. Mari kita pakai momen ini untuk melatih manusia roh kita. Sehingga stamina doa kita semakin hari semakin meningkat. Sama seperti kalau Anda nggak pernah olahraga secara tubuh jasmani. Terus Anda disuruh olahraga. Ya pertama cepat ngos-ngosan nggak? Yes. Tapi sementara Anda terus berlatih staminamu meningkat. Kesehatanmu, kebugaranmu secara jasmani meningkat. Seperti itu juga di dalam manusia roh kita. Kalau Anda belum pernah berlatih, Anda baru berdoa sebentar sudah rasanya capek. Tapi kalau Anda terus bangun manusia roh saudara, stamina doa saudara, stamina roh saudara, manusia roh saudara akan semakin bertumbuh, tambah kuat, tambah powerful. Dan hari demi hari karena manusia roh saudara tambah besar, Anda akan melihat kemenangan-kemenangan Anda akan alami dengan sangat mudah. Kenapa? Karena untuk breakthrough di level tertentu tadinya butuh power yang besar. Sekarang manusia roh kita sudah bertambah kuat, buat kita kecil. Makanya banyak orang bisa majunya enteng. Ada orang-orang yang majunya kayaknya berat banget. Maju selangkah aja kayaknya wah dipaksa diseret-seret. Tapi ada orang-orang yang plus terus mengalami kemajuan, berjalan makin lama, makin kuat. Kenapa? Karena manusia rohnya bertambah kuat. Saya berdoa di sini semua jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah. Jadi raksasa-raksasa iman. Orang-orang yang diurapi, manusia roh saudara kuat. Dan Anda dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kunci doa puasa yang sukses yang ketiga. Angkat pujian dan penyembahan saat berpuasa. Ya, jadi doa puasa plus pujian dan penyembahan. Bicara tentang praise and worship, tokohnya yang paling terkenal adalah Daud. Daud itu seorang worshiper, seorang pemuji penyembah. Dia yang membangun pondok Daud, pujian penyembahan 24 jam setiap hari. Tapi enggak banyak orang tahu bahwa Daud juga kuat di dalam doa puasa. Makanya nanti Anda bisa baca di rumah. Di Mazmur 69 ayat 10 sampai 11, Daud menulis, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Wow. Kata yang dipakai Daud sampai meremukkan diri dalam berpuasa. Jadi dia enggak coba-coba. Dia puasanya sungguh-sungguh. Dia enggak cuma sesekali, dia benar-benar ambil waktu berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bahasa yang dia pakai, meremukkan diriku dalam berpuasa. Dengan kata lain dalam hidup Daud, dia mengkombinasikan, menggabungkan antara doa puasa dan pujian penyembahan. Nah ini powernya besar, Anda harus ngerti. Ini enggak main-main, ini powernya besar. Kenapa? Karena saat kita berdoa dan berpuasa, kita mencari wajah Tuhan. Benar apa tidak? Tolong dengarkan sekarang. Saat saudara memuji dan menyembah, Tuhan yang mencari saudara. Kenapa? Alkitab yang ngomong, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Anda gabungkan doa puasa dan pujian penyembahan, maka ini yang terjadi. Saat Anda doa puasa, Anda mencari Tuhan. Saat saudara pujian penyembahan, Tuhan yang mencari kita. Sekarang ketemunya lebih cepat.
Kenapa? Ada doa puasa dan pujian penyembahan. Saya mau katakan akan ada percepatan rohani. Akan ada pemulihan yang lebih cepat. Akan ada kemenangan yang lebih cepat. Akan ada kebangkitan yang lebih cepat. Akan ada mujizat yang lebih cepat. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ketika Anda ngerti menggabungkan doa puasa dan pujian penyembahan. Jadi ini 3 kunci sukses doa puasa yang simpel. Tapi mari kita evaluasi. Kalau Anda pernah doa puasa, tapi saudara nggak dapat apa-apa. Karena Tuhan sendiri ngomong, ada cara berpuasa tertentu yang suaramu tidak didengar di tempat tinggi. Tapi ada cara berpuasa tertentu yang membuat doa saudara sampai di surga. Sampai di hadapan tahta Tuhan. Dan Anda akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Siapa mau mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu. Kita semua angkat 2 tangan kita. Mari katakan. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Akan ada orang-orang di tempat ini, saudara akan mengalami seperti Yosua dan Kaleb. Justru melalui krisis luar biasa, Anda dapat momentum luar biasa untuk mengalami lompatan luar biasa. Akan ada orang-orang di tempat ini punya pengalaman dan kesaksian yang sama seperti yang dialami Daud. Justru karena ada Goliat besar, lawan yang terkuat, yang membuat semua orang panik dan ketakutan. Tapi semua roh ketakutan sudah dilenyapkan dari hati saudara. Yang ada mulai saat ini ada anointing to see. Urapan untuk melihat bahwa di balik krisis luar biasa itu ada opportunity yang luar biasa. Ada potensi yang luar biasa untuk saudara dan saya bisa mengalami lompatan luar biasa yang tidak mungkin bisa terjadi kalau nggak ada tantangan besar. Dalam sejarah hidup, boleh dikatakan hampir semua orang di seluruh dunia saat ini, apa yang terjadi sejak tahun lalu itu never happen before. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah tantangan luar biasa. Bangsa-bangsa, ini levelnya global. Artinya orang yang bisa melihat kesempatan ini akan mengalami kemenangan yang skalanya global. Mujizat yang skalanya global. Terobosan yang skalanya global terjadi dalam hidup saudara. Tapi untuk saudara mengalami itu,
Anda butuh Yesus jadi Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu saya ajak saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu, lakukan sekarang. Atau saudara pernah undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamatmu, tapi setelah itu saudara sempat jauh dari Tuhan. Anda sempat undur dari Tuhan. Ayo kita dedikasikan ulang hidup kita sama Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan jiwaku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku percaya, karena Yesus, dosa-dosaku sudah diampuni, dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya ajak saudara, siapa di sini mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga dan teman-teman saudara yang belum kenal Yesus, mari angkat dua tangan saudara, katakan, pakai aku Tuhan. Semuanya katakan, pakai aku Tuhan, untuk selamatkan keluargaku, selamatkan teman-temanku. Pakai hidup ini, pakai mulut ini, pakai lidah ini, pakai tangan ini, pakai kaki ini, untuk jangkau jiwa, untuk selamatkan jiwa-jiwa orang tuaku, anak-anakku, kakak, adik, sahabat-sahabat, relasi-relasi. Pakai aku Tuhan. Teman-teman di sosial media, pakai aku Tuhan. Jangkau jiwa, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Oh ralabasyara labal. Oh Jesus, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih. Yang kedua saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Oh, kita butuh pemulihan terjadi. Kita butuh pemulihan gereja Tuhan. Kita butuh pemulihan anak-anak Tuhan. Kita butuh pemulihan di dalam kehidupan keluarga saudara. Pemulihan di dalam kesehatan. Saudara mungkin butuh pemulihan di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam pelayanan. Saya mau katakan sama saudara hari ini, ayo bangkit doa puasa. Ayo kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Ayo kita cari wajah Tuhan, berdoa. Bahkan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya percaya pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Anda yang mau meresponi firman Tuhan ini, mari angkat 2 tangan saudara. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku mau merendahkan diri, berdoa, doa puasa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Pulihkan aku, bangkitkan aku. Mari semuanya berdoa. Pulihkan aku, bangkitkan, pulihkan, bangkitkan. Oh ralawasya, oh ralawasyara, ralawasya, ratabasya. Pulihkan ya Tuhan, bangkitkan. Kami mau unprecedented resurrection terjadi. Oh ralawasya, oh ralawasya, skiralawasya. Oh sekalipun dagingku, hatiku sakit, dagingku, hatiku habis lenyap, gunung
lambaikan dua tangan kita, katakan bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.